Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan semua, kita lanjutkan untuk praktikum virtual breadboard untuk Arduino. Kali ini kita coba kasusnya adalah mengendalikan LED dengan jenis segmen 7 ya. Langsung kita coba tambahkan project baru, project template new dan open. Yang kita butuhkan, coba kita tambahkan di sidebar kiri ada Arduino, kemudian kita coba tambahkan Arduino Uno, kemudian kita tambahkan lagi satu lagi di jenis LED display, kemudian pilih yang segmen 7 yang biasa, kemudian kita arahkan pin yang di bawah, ada pinnya jumlahnya 8, kita hubungkan di Arduino dengan pin di Arduino 0 RX TX1 kemudian sampai 7. Untuk di atasnya kita hubungkan add link, kita hubungkan pin yang di atasnya dengan pin di Arduino yaitu ground. Double klik untuk memutuskan. Oke, kita coba di bagian sidebar kanan di new project. Kita akan coba lakukan pengkodean. Ini cukup seperti ini. Kita coba lakukan pengkodean add java source project, biarkan 0 ya, source 0 atau bisa dirubah dengan nama yang diinginkan. Oke. Kemudian di source 0.src nya klik kanan kembali, add new java source file. Nah, di sini bisa diberikan nama tes. Oh, ini udah ada di atas ya, segmen 7 underscore 1. Kita buat dua site dan klik site ini, dua site, kemudian breadboard 0 nya di drag drop ke halaman ini. Bagian lembar kerja untuk editornya diperbesar. Kita coba langsung saja. Kita akan mengimport sebuah library karena menggunakan virtual breadboard. Kita butuh library Movium, compatibility, Arduino A kecil dan Arduino A besar. Titik koma. Kita buat kelas dengan nama persis sesuai dengan nama file. Huruf depannya direkomendasikan huruf besar. Extend turunan dari Arduino. Di kelas kita butuh dua function defaultnya, public void setup dan public void loop. Nah, di setup kita akan setup untuk outputnya. Nah, ini bukan hanya satu pin saja, outputnya artinya dari pin 0 sampai 7 yang terhubung ke Arduino. Maka kita seperti praktikum sebelumnya, kita bisa lakukan perulangan. Kita buat for, untuk perulangan gunakan for. Kondisinya buat variabel dengan tipe integer, misal namanya pin. Kondisi awal karena paling rendah di sini adalah pin 0, kondisi awalnya 0. Kemudian lakukan pengecekan kondisi pin kurang dari sama dengan, karena paling besar di sini ada 7. Titik koma, lakukan perubahan dengan menambah 1 ya, menambah 1 bisa gunakan kode plus ya. Oke, kita setup untuk outputnya gunakan kode pin mode, kemudian gunakan variabel ya, pin ya, kemudian kita output untuk kurung dan semikolon. Untuk bagian setup hanya seperti ini ya, kita setup dari pin 0 sampai 7. Kemudian di loop kita akan coba menyalakan ya. Segmen 7 di sini artinya ada 7 LED ya, ada 7 segmen LED. Ini ada 1 2 3 4 5 6 dan 7. Nah, sebelumnya saya coba jelaskan untuk posisi segmen 7. Nomor pin ini nanti akan kita kendalikan seperti ini. Jadi nomor satunya itu yang ada di tengah, nomor 2-nya di kiri atas,
3 kiri bawah, 4 bawah, 5 kanan bawah, 6 di kanan atas, dan 7 yang paling atas. Jadi kalau misalnya kita akan menampilkan angka 1, berarti cukup misal 6 dan 5 saja, yang lainnya tidak usah dinyalakan. Misalnya angka 2 berarti 7, 6, 1, 3, 4, dan angka 3 seterusnya seperti itu, sesuaikan dengan angka yang akan dinyalakan. Kita akan coba menyalakan misal angka 1 ya, digital write. Misalnya angka 1 berarti cukup yang 6, pin 6 dan 5 saja. 5. Kemudian kita beri jeda waktu setengah detik, artinya 500 ya. Karena 1 detiknya 1000 ya, nilainya 1 detiknya 1000. Kemudian kita padamkan. Kemudian 5. Padamkan selama jedanya 0,2 detik, berarti 200 ya. Biar singkat aja. Kita coba jalankan. Oke, seperti ini. Jadi angka 1 saja yang nyala di posisi 6 dan 5 saja. Nah, eksplorasi lebih lanjutnya, misal kita akan menyalakan angka 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa eksplorasi. Kalau misalkan ada banyak angka yang akan kita jalankan, kemudian nanti akan berulang-ulang angka dengan misalnya 3, kita akan panggil secara berulang, kemudian angka lain gitu ya. Maka kita bisa menggunakan menambahkan function ya. Menambahkan function. Jadi misal kita buat function 1 ya, kalau kita nanti akan memanggil untuk menampilkan angka 1. Nah, angka 1 di sini misal tadi kita digital write, nyalakan pin nomor 6 dan 5 ya. Dan 5. Kemudian delay selama setengah detik ya, 500. Oke, yang atas kita hapus yang di loop. Kemudian kita akan padamkan ya, kita buat public void padam. Pin 6 kita padamkan dengan kode low ya, digital write buka kurung 6, low ya, low itu untuk memadamkan. Kemudian pin nomor 5 juga kita padamkan. Kemudian beri jeda waktu sama 0,2 detik ya, 200 berarti milisecond. Kemudian di loop yang kita panggil adalah functionnya ya, tinggal manggil dengan 1 buka tutup kurung titik koma ya, semikolon. Kemudian padam buka tutup kurung titik koma. Nah, seperti ini. Kita akan coba jalankan. Nah, seperti ini ya, sama ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita nambahkan angka 2 ya. Angka 2 bisa kita tambahkan fungsinya public void 2. Nah, pin berapa yang akan kita nyalakan? Kita akan coba cek. Kalau 2 berarti di 7, 6, 1, 3, 4 ya, 7, 6, 1, 3, 4 7, 6, 1, 3, 4 ya. Pahami posisinya ini untuk bisa teman-teman mudah menentukan mana yang mau dinyalakan. Digital write 7, kemudian 6, 1, kemudian 3 dan 4. Oke, function 2 sudah ditambahkan, tambah delay setengah detik ya. Nah, kita tambahkan di loopnya berarti 2, karena yang akan dieksekusi hanya di
pada saat ditampilkan itu yang function loop ya. 2 kemudian padam ya. Ini dieksekusi tapi kita di loop ini memanggil 1 padam kemudian 2 padam. Nah seperti itu, kita coba jalankan. Oke ya, ini ada yang error. Oh padamnya ya. Oke, padamnya kita rubah. Padamnya bukan hanya memadamkan pin 65 saja, tapi semua pin. Kita akan coba gunakan perulangan. Kita hapus, kita buat for ya, integer untuk tipe data variabel pin 1, kemudian pin dicek kurang dari sama dengan 7. Kemudian perubahannya menambah 1 dengan gunakan kode pin plus ya. Kemudian digital write buka kurung, berarti panggil pin kemudian low ya, kemudian beri delay selama 200 milisecond. Kita coba jalankan lagi. Ini kodenya. Kita coba jalankan lagi. Oke, udah clear ya, udah bersih. Kita tambahkan satu lagi ya, untuk yang function nomor 3, public void 3. Nah 3 berarti yang dinyalakan adalah nomor 7, 6, 1, 5 dan 4 ya. 7, 6, 1, 5 dan 4 ya. 7, 6, 1, 5 ya. 7, 6, 1 titik komanya dan 4 ya. Oke, beri jeda waktu 500 milisecond ya, atau setengah detik. Oke, ini 3, 2, 1. Kita tambahkan 3 padam. Oke, ini kodenya. Kita coba jalankan. 1, 2, 3. Oke, seperti ini kira-kira. Nah, kalau kita lakukan hitung mundur ya, seperti 3, 2, 1 ya, 3, 2, 1. Berarti kita ubah di loopnya saja ya, di loopnya saja. Nah, supaya lebih memudahkan untuk kode mengeksekusi ya, kita buat misalnya perulangan dan percabangan ya. Kita gunakan for, kemudian dalam for nanti ada if. Misal for integer untuk time-nya, berarti paling tinggi nanti 3 karena hitung mundur ya. Time 3, kemudian lakukan kondisi. Kondisinya apa kalau hitung mundur? Berarti angka yang paling ujung. Angka yang paling ujung yaitu 1, berarti dia harus minimal sama dengan ya, atau lebih besar ya, lebih besar sama dengan 1. Kemudian time perubahannya kita akan melakukan pengurangannya 1 setiap perubahan. Jadi 3, 2, 1. Gunakan kode minus ya. Kalau mau dikurangi 2 sekaligus berarti time kurang 2. Nah, seperti itu. Nah, di dalamnya kita lakukan nanti percabangan ya. Percabangannya di dalam if berarti kalau time nanti sama dengan 3, maka yang dijalankan adalah 3 padam. Kemudian else if kalau time sama dengan 2, maka
maka yang dijalankan 2 padam. Kemudian else lagi, if time sama dengan 1 ya. Maka yang dijalankan adalah 1 kemudian padam. Nah, kodenya seperti ini. Kita coba jalankan. Oke, ini ada yang error. Kita cek dulu. Oh, buka kurungnya ya. Angka ini ya. Oke, mohon maaf ya, kita coba jalankan lagi. Oke, ini kodenya yang di loop seperti ini. Oke, demikian ya kurang lebih untuk studi kasusnya untuk hitung mundur. Dan tadi ada beragam eksperimen kita untuk eksplorasinya. Ada coba menampilkan huruf angka 1, 2, ya 3. Kemudian kita lakukan untuk penambahan function seperti ini supaya lebih mudah untuk dipanggil-panggil di loop nantinya. Kemudian lakukan hitung mundur, kita gunakan percabangan, perulangan dan percabangan ya. Nah, demikian ini kurang lebih untuk semua kodenya. Jangan lupa kita simpan, save ya di foldernya, locationnya masing-masing, disimpan dengan segmen 7.1 ya. Oke, kodenya demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Kita lanjut di eksperimen eksplorasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.